Ada 3 yang paling terkenal, yang masuk ke perut itu makanan berubah jadi api neraka. Pertama, harta yang didapat secara batil. Itu Allah sudah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan kalimat harta batil itu adalah harta yang diakadkan tapi akadnya tidak sah. Seperti akad riba, seperti akad-akad yang tidak sah pokoknya. Tapi kalau arisan, nah ibu-ibu ada nggak? Ada ibu-ibu? Ada. Tapi kalau arisan, nah ini saya mau sambungkan ke harta yang masuk ke dalam perut 3 perkara itu. Arisan, ibu-ibu tolong dicatat. Arisan itu boleh. Saya melihat di mana di YouTube ada ustadz-ustadz mengatakan arisan itu haram. Karena ada riba. Riba dari mana arisan? Nah, perhatikan dulu. Saya bicara arisan yang dimaksud, hati-hati. Karena di akhir zaman ini kalimat arisan jadi banyak artinya. Ini yang jadi masalah yang repot. Sampai lebaran ada arisan daging. Ada arisan itu parsel. Jadi bahasa arisan ini jadi numpuk sekarang. Padahal kata-kata arisan itu, mohon maaf, itu cuma satu dulunya itu. Dan ini yang sedang saya bahas. Adapun masalah sebutan arisan beli daging sapi nanti lebaran dibagiin, itu bukan arisan, itu mah beli daging namanya. Tapi kalau yang saya mau bahas ini arisan, saya kasih contoh gini, punten. Biar paham dulu nih bapak-bapak. Jadi nanti saya sebutkan, adanya di kitab apa saya sebutkan. Ada 10 perempuan ngumpul. 10 perempuan itu ngumpul masing-masing bayar 100.000, 100.000 kali 10 berarti 1 juta. Dikumpulkan uang 1 juta, kemudian dikocok. Perhatikan, ini yang selalu orang anggap, oh ini judi. Bukan judi, ini qur'ah. Qur'ah itu adalah metode dalam Islam untuk menunjuk seseorang agar tidak ada kecemburuan sosial. Perhatikan bapak-bapak, ada laki-laki nikah dengan perempuan langsung 4. Bareng nih, qabil tu nikah hahunna, saya terima nikahnya perempuan 4. Ayo, malam pertama yang mana dulu? Kalau Anda tunjuk saya yang ini ayo, cemburu yang lain. Maksudnya apa? Syariat mengajarkan Qur'an dikocok supaya yang keluar nanti siapa yang lain tidak cemburu gitu. Sama di dalam arisan. Arisan itu 10 masing-masing 100.000 jadi 1 juta. Yang keluar namanya langsung dia dikasihkan 1 juta. 100 duit dia kembali, 900 itu pinjaman. Makanya di dalam fikih arisan itu masuk kategori al-qardu. Al-qardu itu pinjaman. Nah kalau meminjam hukumnya seperti apa? Ya seperti itulah hukumnya arisan. Dan itu dibahas di dalam kitab Hasyiatul Mahalli persis di dalam babul qardi. Babul qardi itu bab pinjam meminjam. Jadi ada bab khusus masalah pinjaman atau hutang piutang. Nah sekarang kalau hutang piutang boleh nggak? Hutang piutang boleh nggak? Boleh Pak, saya pinjam duitnya 10 juta. Nih Ustaz, udah nanti saya bayar bulan depan. Ya boleh, siapa bilang nggak boleh. Cuman metode ibu-ibu minjemnya tidak besar namun berjamaah. Ya walaupun berbicara masalah nanti baiknya Ustadz laksanakan apa tidak tergantung masing-masing orangnya. Istilahkan ada yang mau kalau Anda amanah istilahkan jalankan karena yang namanya hutang itu wajib dibayar. Wajib. Nah makanya para jamaah rahimakumullah, arisan yang dimaksud seperti tadi itu dibolehkan. Hati-hati, bukan diperintahkan. Kalau diperintahkan harus dijalankan. Tapi dia apa? Dibolehkan. Jadi mau silahkan, tidak mau juga tidak apa-apa. Dibolehkan. Nah, kemudian selanjutnya saya tambahkan masalah arisan sedikit. Di mana pertama kali arisan ini terjadi? Seperti ini. Di mana? Itu di Mesir. Perempuan-perempuan Arab di Mesir dahulu, mereka itu punya kebutuhan besar, tapi keuangannya kecil. Akhirnya satu sama lain mereka ngumpul, membawalah sejumlah harta yang sama, dipinjamkan ke satu orang. Di mana bulan depan dipinjamkan ke orang yang lain lagi, dan seterusnya.
Jadi sebenarnya itu babnya masuk kategori hutang piutang atau pinjaman. Secara agama, hutang piutang itu yang terbaik jangan keseringan. Jangan kalau hutang itu. Nah sekarang arisan itu hutang bukan? Hutang. Nah, yang terbaik jangan apa? Jangan keseringan. Ibu-ibu jawab, iya Ustaz kami nggak sering, makanya sebulan sekali. Aduh. Itu dibahas di dalam babul qardi. Ya, dibahas dalam babul qard. Ya. Kemudian yang kedua, harta yang masuk ke dalam tubuh manusia itu dan menjadi api neraka itu adalah amwalul aitam. Anak-anak yatim. Hartanya diambil oleh para pengurus, dimakan. Atau orang yang nerima amanah, dimakan. Itu orang-orang yang makan harta tersebut, mereka adalah orang-orang yang memakan bara api. Adalah la ta'kulu amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jangan kalian makan harta anak yatim, karena makan harta anak yatim hakikatnya neraka yang masuk. Makanya dulu ada orang soleh ada orang soleh naik kapal laut bareng-bareng sama orang di situ. Ini zaman dulu. Di dapur teriak-teriak, api artinya korek lah bahasa sekarang, itu tidak ke bawah. Zaman dulu kan tidak secanggih zaman sekarang. Akhirnya semua penumpang diumumkan siapa yang punya api, itu tidak ada yang punya satu orang. Akhirnya mereka kelaparan, nggak bisa masak. Akhirnya orang soleh seorang soleh yang punya ketakwaan yang luar biasa kepada Allah, dia ngomong begini, katanya, ini kita kelaparan nih, berbulan-bulan di atas laut kita bakal kelaparan. Kita harus jujur satu sama lain. Siapa di antara kalian yang pernah zalim makan harta anak yatim? Ngacung satu orang, saya pernah katanya. Sini. Itu langsung dipanggil, diambil kertas, coba kamu napas, kamu keluarkan. Begitu kan. Itu tiba-tiba dia, itu kertas langsung nyala api. Ini ketakwaan, jadi bisa membuktikan. Akhirnya setelah begitu dia nanya, kok bisa, kenapa begini? Dia sampaikanlah firman Allah, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim, di perutnya itu naro, ada apa? Api neraka. Na'udzubillah. Makanya kalau almarhum Kiai Haji Zaiduddin MZ dulu, subhanallah bahasanya beliau tuh saya ingat banget dulu waktu kecil. Beliau sampaikan bahwa banyak pengurus anak yatim di akhir zaman bukan pengurus tapi penguras katanya. Banyak. Ya artinya ada mungkin. Kalau kita berbicara buruk sangka sama si fulan nggak mungkin. Ya. Yang ketiga, harta yang dimakan dan berubah menjadi neraka adalah harta yang dimakan melalui wawadahan emas dan perak. Walau melalui wadahan emas dan perak, apabila harta tersebut dimakan, maka dia berubah menjadi percikan daripada api neraka. Artinya apa sih kalimat itu? Menunjukkan bahwa orang-orang yang selalu melakukan itu, mereka adalah ahli-ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah para jamaah, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa membahas lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi dan lebih luas lagi, dan insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kepada kita sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin.